Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan kondisi dan solusi demokrasi Indonesia saat ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Arya Bima Putra Pradata dengan NIM 2021 53098, kelas kewarganegaraan B. Pengertian apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Harris Schwarzer, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya, dalam kekuasaan pemerintah terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab pemerintah. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang, dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Menurut Aristoteles, prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Menurut John L. Esposito, pada sistem demokrasi, semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Bagaimana kondisi demokrasi Indonesia saat ini? Pada saat ini terjadi dilema demokrasi yang dialami oleh pemerintah yang dapat kita lihat dari kritik terhadap kebijakan pemerintah yang muncul secara masif di berbagai lini. Salah satunya menggunakan mural sebagai media penyampaian aspirasi yang dikarenakan tidak berjalannya sistem penyampaian aspirasi formal di pemerintah yang baik. Salah satu politikus, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengatakan jika hal ini perlu didiskusikan kembali karena telah menimbulkan kesenjangan, ketidakpercayaan, hingga pembelahan di tengah masyarakat, di mana seharusnya demokrasi menghasilkan kesetaraan, keadilan, dan harmoni. Cara mengatasi demokrasi pada saat ini. Demokrasi pasca pandemi nampaknya tidak akan pulih dalam waktu dekat apabila tidak ada terobosan politik yang berarti. Ini dapat kita lihat dari situasi politik yang tengah berjalan saat pandemi, di mana melahirkan berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis, sangatlah penting ada jaminan satu akses yang memungkinkan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses-proses pembuatan keputusan. Sebuah masyarakat sipil yang kuat adalah suatu prasyarat bagi demokrasi yang kuat. Maka sangatlah perlu untuk memperbaiki kapasitas masyarakat sipil dengan memperbaiki peran, fungsi, dan posisi organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Sebagai tambahan, struktur resmi pembuatan keputusan harus diperbaiki dengan memperkuat alat-alat pembuatan keputusan baik yang sudah ada maupun yang tradisional.
dan dengan memperlihatkan sepenuhnya aspirasi rakyat. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.